Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada, kita boleh berkumpul di tempat ini. Itu semuanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saat ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Sang Pencipta kita yang selalu senantiasa setia dalam setiap kehidupan kita, lewat setiap apapun yang kita rasakan, lewat setiap apapun musim kehidupan kita. Dia selalu ada dan akan tetap ada. Mari kita tetap terus mengucap syukur kepada Dia dan kita tetap terus memuji namanya. Mari Bapak Ibu, kita mau satu hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tinggal di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau sebut namamu, kami mau memuliakan Engkau sebab kami tahu Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami, dan kami mau bersyukur untuk itu semuanya Tuhan. Apa yang telah Engkau perbuat, apa yang telah Engkau nyatakan, dan Engkau tetap terus selalu menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, mau Tuhan memuji memuliakan namamu. Kiranya Engkau Allah Tuhan berkenan atas setiap pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah namamu disenangkan, biarlah kemuliaan namamu saja yang nampak. Ini kami Tuhan yang rindu, yang siap untuk memuji memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian ini bersamamu Bapa. Engkau ada di setiap musim hidupku. Sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau biarkan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama kita mau katakan dengan ucapan syukur. Kau ada
kepada Tuhan, katakan bersamamu Bapa, oh Yesus, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hati, Engkau yang berindah, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan Tuhan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan segenap hati kita mau katakan bersama, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, terpujilah nama-Mu, anugerah-Mu melimpah di hidupku. Glory bagi nama-Mu, Engkau baik, Engkau layak terima pujian. Kami bersyukur, Engkau setia, selalu ada, oh tak terbatas. Terima kasih ajaib anugerah-Mu, Engkau layak disembah. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersyukur bersama-sama. Sekali lagi kita mau katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya,
teguhkan setiap hati kami Tuhan. Teguhkan hati. Engkau yang akan memberi pertolongan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Dengan kasih nanti Pendeta Nelson yang buka kita dalam doa. Saya undang Bapak Ibu, kita berdiri semua. Bapa di surga, kami datang menghadap Engkau pada waktu ini dalam keberadaan kami. Kami menyadari bahwa kami selalu memerlukan Tuhan setiap waktu, bukan hanya ketika ibadah, bahkan detik-detik dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur karena Roh Tuhan ada dalam diri kami yang selalu mengingatkan kami bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah sebabnya kami selalu membangun persekutuan dengan Engkau, sehingga keindahan, kemesraan hubungan itu makin hari semakin kuat, makin hari semakin indah. Kami bersekutu di sini, kami dan Kau, dan biarlah kiranya kami memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan Kau memimpin semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan juga setiap jemaat-Mu yang hadir, termasuk yang Zoom, karena kami semua menjadi anggota tubuh Kristus, satu kesatuan yang menaikkan pujian dan penyembahan kami, dan juga mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu biarlah Tuhan, hati kami Engkau sucikan, Engkau kuduskan, motivasi kami Engkau tetap jaga supaya kami terpelihara dalam kemurnian iman. Terima kasih Tuhan, karena itu kami berserah diri. Maka ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini sebelum kita menaikkan pujian buat Tuhan, saya persilakan bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ibadah lewat via Zoom, jika ada yang mau memberikan kesaksian, saya persilakan.
Jika tidak ada, saya percaya kita semuanya, baik saya secara pribadi, tetap merasakan kasih setia Tuhan, tetap merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kita mau menaikkan pujian buat Tuhan, kita mau terima sukacita dari Tuhan, kita mau terima kekuatan dari Tuhan untuk menjalani setiap aktivitas kita, setiap apapun yang kita lakukan. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri, mari kita angkat pujian ini. Terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau diberkati, kita mau dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sambil mempersiapkan hati pikiran kita, kita mau menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Sebab hanya Tuhan yang lebih mengerti dan mengenal setiap kita, pribadi lepas pribadi. Seperti rusa yang haus, rindu
Tuhan, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, kepada hambanya saya persilakan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku
Kita berdoa, kemanakah kami harus pergi Tuhan? Karena dalam segala hal hidup kami, Engkaulah tempat pelarian kami, tempat kami bernaung, tempat kami berharap. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menempatkan diri sebagai Bapa yang baik, yang merangkul. Terima kasih untuk semua. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu supaya kami dapat berkat rohani yang menambahkan pengertian dan iman kami, supaya kami pun menjadi orang-orang yang bisa Engkau pakai lebih lagi bagi kebaikan orang lain, tentu bagi kerajaan surga sendiri. Urapi hamba-Mu, kiranya Roh-Mu menolong supaya maksud-Mu yang akan disampaikan. Jauhkan hamba-Mu dari segala bentuk keinginan untuk diri sendiri, tetapi biarlah seluruh hasrat ini hanya bagi Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Pur, ada Ibu di Surabaya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 11. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan 11. Kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau sudah dapat, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca bahwa Bani Gilead ini mendapatkan tekanan atau masalah karena ditindas, diserang oleh Bani Amon. Nah, apa sebabnya seperti itu? Sebabnya adalah dikatakan di ayat yang ke-13, pasal yang ke-10, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak.
Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Nah, jadi kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa bangsa Gilead, suku Gilead ini sedang meninggalkan Tuhan, sehingga akibatnya ada penindasan. Ada bangsa Amon, Bani Amon yang menyerang mereka. Nah, inilah peristiwa yang akan kita bahas sehubungan dengan Yefta. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa ternyata Yefta itu adalah anak seorang wanita sundal. Nah, karena statusnya sebagai anak wanita sundal, maka dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya yang lain ibu, dari saudara-saudaranya yang adalah istri sah dari bapaknya Gilead. Sehingga dia kemudian diusir. Nah, sering sekali Bapak Ibu dalam perjalanan hidup dan kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari bahwa orang-orang yang tidak bersalah itu bisa menjadi korban. Sebetulnya di sini Yefta itu tidak punya salah. Yang bersalah itu adalah bapaknya. Bapaknya yang tidak setia di dalam pernikahan sehingga melahirkan seorang anak, dan anak itu disebut sebagai anak dari wanita sundal. Yang bersalah itu bukanlah Yefta, tetapi kemudian yang menanggung akibatnya adalah Yefta. Di zaman modern ini pun kita masih sering memiliki cara berpikir yang sama. Sering kita sebut orang lain yang lahir di luar nikah, kita sering menyebut mereka sebagai anak haram. Sebetulnya yang bermasalah itu siapa? Yang bermasalah itu adalah orang tuanya. Anak itu tidak bersalah sama sekali. Anak itu adalah lahir bukan karena kemauan dia. Dia lahir oleh karena orang tuanya yang melakukan kesalahan. Dan dampaknya berat bagi anak karena sudah timbul stigma di masyarakat bahwa dia itu adalah anak haram. Padahal haramnya di mana? Toh dia lahir karena orang tuanya yang salah. Nah, inilah yang dialami oleh Yefta. Jadi orang ini menjadi orang yang terbuang, bukan dia yang mau lahir, bukan dia yang membuat dirinya lahir, tetapi orang tuanya, ayahnya sudah bersalah, dia lahir, kemudian beban dari dosa orang tua itu ditimpakan oleh orang lain kepadanya. Segala kesalahan orang tuanya ditimpakan oleh orang lain kepadanya. Dan anak-anak kita juga sering juga mengalami hal yang sama. Ketika orang tuanya tidak benar di luar sana, maka anak-anaknya juga dicela oleh masyarakat. Itulah maka betapa pentingnya juga orang tua itu harus menjaga diri. Anak itu tidak tahu sama sekali apa yang terjadi, tetapi tahu-tahu orang lain sudah memojokkan anaknya karena kelakuan orang tuanya yang tidak benar. Siapa di sini anak-anak merasa terhakimi oleh karena orang tuanya yang salah? Ada enggak? Ada enggak anak di sini yang terhakimi? Tapi sering sekali terjadi peristiwa yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi perhatikan ini baik-baik. Yefta yang terbuang dari keluarga, yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Sebetulnya Yefta itu adalah orang yang hebat. Kalau kita melihat ayat yang ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana, apa kelanjutannya? Berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Yefta, walaupun direndahkan, dianggap dia adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak dihargai oleh saudara-saudaranya. Tapi perhatikan, dia punya kewibawaan yang luar biasa. Coba lihat, petualang-petualang itu berkumpul bersama-sama dengan dia. Orang-orang jahat itu bisa dihimpun, bisa dikendalikan, bisa dikuasai oleh dia. Jadi paling tidak kita melihat di sini ada jiwa kepemimpinan. Jadi persoalannya apa? Ini hanya perubahan hidupnya nanti di kemudian hari bagaimana. Dia bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Tetapi menjadi masalah adalah karena ada penolakan dari keluarganya, dia kemudian berkumpul dengan orang-orang jahat.
Nah, itulah sebabnya maka gereja ini selalu membuka diri kepada orang yang bermasalah apapun masalahnya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya gereja itu menolak orang-orang yang dianggap tidak benar, dianggap tidak becus di tengah-tengah masyarakat. Maka orang ini akan berkumpul dengan orang-orang jahat yang lainnya. Dan akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Karena orang-orang ini akan bersekutu bersama-sama, bisa membuat keributan dan segala macam. Dan dia bisa merusak lingkungan lebih luas lagi. Tadinya hanya mungkin dirinya yang rusak. Tetapi karena dia merasa ada penolakan dari masyarakat, ada penolakan dari gereja, maka dia akan berkumpul dengan orang-orang yang seperti dia juga, di mana mereka saling menyambut, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan disitulah kemudian gereja itu sudah kehilangan fungsinya. Jadi gereja itu adalah gereja yang menyambut orang-orang yang rusak, serusak apapun dirinya. Karena belum tentu orang yang rusak itu tidak punya potensi yang luar biasa. Tadi kita sudah melihat Yeftah. Bagaimana orang yang dianggap tidak becus ini. Tetapi kenapa orang-orang lain yang memiliki nasib yang sama dengan dia berkumpul kepadanya, berhimpun kepadanya, dan dia menjadi pemimpin orang-orang ini. Berarti potensi di dalam dirinya itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kadang kita mungkin terlalu mudah untuk menilai orang. Terlalu mudah kadang kita merendahkan orang karena kelakuannya yang kita anggap belum benar atau tidak layak. Karena kita menilai orang itu adalah orang yang mungkin di bawah standar. Tetapi kita tidak tahu ada potensi yang hebat di dalam diri orang-orang itu. Siapa kemudian yang menyangka kalau Rasul Paulus itu bisa menjadi seorang rasul? Kalau toh latar belakangnya adalah orang yang bengis, yang menganiaya jemaat. Siapa yang menyangka kemudian dia itu begitu besar pengaruhnya di dalam pekabaran Injil? Bahkan sampai sekarang pun saya kira di antara para rasul, nama rasul ini yang paling banyak kita sebut. Siapa yang menyangka itu? Siapa yang menyangka Tamar itu kemudian masuk dalam silsilah yang menurunkan Tuhan Yesus Kristus? Kita tahu siapa itu Tamar. Siapa yang menyangka kalau kemudian Rahab itu, yang juga pelacur itu sama dengan Tamar, yang masuk di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus? Ini adalah orang-orang yang dianggap tidak berguna, terpinggirkan di masyarakat. Tetapi pada kenyataannya adalah orang-orang ini kemudian menjadi orang-orang yang hebat setelah dijamah oleh Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita melihat dengan cara pandang Tuhan, melihat bahwa yang dianggap usang, dianggap tidak berguna, dianggap remeh oleh dunia ini. Tetapi kemudian orang seperti itu bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada potensi yang luar biasa yang masih terpendam, yang harus kita gali di dalam dirinya. Sama dengan semua kita di gereja ini. Mungkin kita merasa tidak ada apa-apanya diri kita, padahal kita semua punya potensi. Pasti ada karunia yang kita miliki, pasti ada talenta yang kita punya yang bisa diangkat oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Jadi jangan melihat, oh dia itu tidak bisa apa-apa. Ya mungkin karena kita tidak pernah berikan kesempatan sehingga kita tidak bisa melihat ada apa-apanya di dalam diri. Karena kita mengabaikannya. Padahal barangkali dia adalah orang yang sungguh-sungguh dapat dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari kita lihat ayat berikutnya. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Itu tadi di pasal yang ke-10, Bapak Ibu bisa baca, tadi saya sudah baca sebagian. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Nob. Kata mereka kepada Yeftah, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Nah Bapak Ibu, bukankah dia berkumpul dengan para petualang?
Bukankah sebetulnya dia ini adalah penjahat dan yang ada di sekelilingnya itu adalah penjahat juga? Tetapi sekarang tidak ada lagi harapan lain. Bahwa tua-tua Gilead mendatangi Yefta, membujuk dia, mengajak dia, ayo pimpin kami untuk berperang melawan Bani Amon. Tapi tentu setelah tadi kita melihat ayat yang ke-13 sampai dengan 15 di mana mereka itu sudah berdoa kepada Tuhan, mereka mengadakan pertobatan. Dan bahkan di ayat 16 dikatakan pada pasal 10, dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan kembali memperhatikan Bani Gilead ini. Dan pada saat terdesak itu, mereka di sisi lain juga datang kepada Yefta. Tetapi yang mereka datangi pertama itu adalah Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengadakan pertobatan. Mereka membakar semua berhala-berhala mereka. Mereka meninggalkan semua penghalang yang selama ini membuat mereka tidak bisa bersekutu lagi dengan Tuhan. Maka mereka datang kepada Yefta. Tetapi lihat, Yefta itu masih sakit hati, Bapak Ibu. Perhatikan kata-katanya itu. Bukankah dulu kamu yang membuang aku? Engkau membenci aku. Kalian mengusir aku dari keluargaku. Keluarga itulah satu-satunya tempatnya bernaung. Karena dia bukanlah dianggap anak yang benar menurut pandangan orang umum. Tapi keluarga itu sekarang mengusir dia. Lingkungannya mengusir dia. Semua sukunya mengusir dia. Dan dia mendapatkan keluarga baru, yaitu petualang-petualang. Dia masih sakit hati di sini. Kamu dulu mengusir aku. Kenapa kamu datang waktu kamu terdesak? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hatinya ini belum sembuh. Dia ini mengalami kepahitan. Berapa banyak kita mengalami kepahitan? Berapa banyak kita dianggap tidak ada gunanya lagi? Berapa banyak kita merasa tertolak dan bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Saya selalu tanya diri saya, jangan-jangan anak-anak saya tertolak juga. Sebetulnya dia merasa tertolak dari sikap saya, dari kata-kata saya. Atau mereka merasa bapaknya abai karena sering pergi. Ada perasaan-perasaan semacam itu dari orang tua. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belum sembuh benar. Belum sembuh benar. Berapa banyak di antara kita masih ada luka, belum sembuh. Luka lama, belum sembuh. Tidak sedikit orang yang luka lamanya itu belum sembuh. Ada beberapa di Alkitab yang luka lamanya belum sembuh. Ada Absalom. Dia terluka karena sikap Amnon. Kemudian dia bunuh di kemudian hari. Seolah-olah semuanya sudah damai kalau kita melihat kasus Absalom. Tetapi ternyata dia masih menyimpan kemarahan, dia menyimpan kebencian. Dan akhirnya nyawa saudaranya sendiri hilang dan bahkan kemudian dia kudeta ayahnya Daud. Nah, saudara-saudara, kepahitan yang luar biasa karena ada penolakan. Ada penolakan. Nah, tetapi kalau kita melihat ternyata kemudian Bani Gilead ini sadar bahwa ada orang yang bisa memimpin, yang punya kekuatan, yang punya wibawa, yaitu orang yang dulu kita usir. Mari kita datangi dia. Mari kita memohon kepadanya supaya dia menolong kita untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi ini. Itulah sebabnya mereka datang. Tetapi kita lihat ayat yang ke-9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan perhatikan itu, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Penjahat bukan? Tapi dia masih ingat nama Tuhan. Bisa Bapak Ibu bayangkan ini? Dia penjahat, dia pemimpin kelompok kriminal,
Tetapi di dalam hati yang terdalam itu sebetulnya masih ada nama Tuhan. Tetapi dia tidak sanggup mengikut Tuhan karena luka batinnya. Dia merasa terbuang. Tapi di dalam lubuk hatinya itu masih ada nama Tuhan. Ayat 10. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Apakah menurut Bapak Ibu citra diri dari Yefta itu sudah sembuh? Belum. Dia senang sekali disebut menjadi seorang pemimpin. Padahal dia sudah menjadi seorang pemimpin. Tapi dia ingin menjadi pemimpin yang lebih besar. Yaitu satu suku, satu kaum. Belum sembuh benar. Sehingga dia tadi bertanya, apakah benar kalau saya akan memimpin kamu, Tuhan memberi kemenangan, dan aku akan memimpin kamu? Itu adalah sebuah rasa ingin menyembuhkan kekecewaannya. Ingin menyembuhkan luka hatinya. Dia ingin semua bisa pulih menjadi normal. Tapi tidak semua juga orang yang menjadi pemimpin itu salah. Karena pemimpin itu juga ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Dan perhatikan lagi kalimat berikutnya. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Mispa itu tempat mereka menyembah Tuhan. Dia membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan. Sekarang dia datang menyembah Tuhan. Ketika tanggung jawab itu dibebankan kepadanya, dia tahu bahwa di situ dia membutuhkan Tuhan. Dia membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah bagi dia. Lebih mudah menjadi seorang kriminal karena tanpa hukum. Tetapi sekarang dia terikat dengan satu kaum di mana mereka memiliki hukum. Dan hukumnya itu adalah hukum Tuhan. Dia membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan. Dia sekarang sudah diangkat menjadi seorang pemimpin. Tetapi dia tidak berani berjalan sendiri. Dia mau mengandalkan Tuhan. Dia mau mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Dia betul-betul mencari Tuhan. Tadi, di dalam hatinya itu tersembunyi masih ada Tuhan. Walaupun dia menjadi seorang petualang, walaupun dia menjadi seorang kriminal, di dalam hatinya itu masih ada Tuhan. Masih ada terpendam di dalam terdalam lubuk hatinya itu, dia sadar akan adanya Tuhan. Lalu di ayat yang ke-11, dia sekarang mencari Tuhan. Kapan itu terjadi? Ketika potensinya itu dimanfaatkan orang. Ketika ada kekuatan yang dia miliki, wibawa yang dia miliki, itu kembali diangkat, dipakai untuk nama Tuhan. Dan saat itulah dia berserah kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, ayo. Ayo. Angkat kembali potensi kita. Siapa yang memiliki karunia, bawa kembali kepada Tuhan. Dan ini akan memulihkan hati. Ketika semua kembali dibawa kepada Tuhan. Lalu Yefta itu kemudian menang. Tetapi Bapak Ibu, ternyata dia masih gegabah. Dulu dia menjadi seorang pemimpin orang-orang yang tidak punya hukum, tidak punya aturan. Maksudnya aturannya itu sewenang-wenang.
Aturan mereka buat sendiri. Dia tadinya bukanlah manusia yang bisa dikendalikan, bukanlah orang yang bisa dikontrol. Dia bebas sebebas-bebasnya, dia bisa bertindak semau-maunya dan tidak sungkan-sungkan menghabisi nyawa orang. Mari kita loncat ke ayat yang ke-29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta dan berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian Yefta itu menang. Ya, di pasal yang ke-12 dia menang. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan di situ. Dikatakan ayat 29 bahwa roh Tuhan itu menghinggapi Yefta. Artinya bahwa Tuhan itu hadir di dalam dia. Tuhan itu menyertai dia. Setelah dia berdoa tadi di Mispa, Tuhan itu betul-betul menyatakan dirinya. Tuhan itu tidak membuang dia. Walaupun sebelumnya saudara-saudaranya membuang dia, tetapi ternyata Tuhan itu tetap peduli kepada dirinya. Ketika dia punya niat, punya hati untuk melakukan kebenaran, maka Tuhan bekerja di situ. Tuhan tidak melihat masa lalunya. Tuhan tidak melihat segala keburukan, kejelekannya sebagai orang kriminal. Tuhan tidak pernah melihat semua masa lalunya yang buruk, semua kejahatan-kejahatannya, semua yang dia perbuat, semua hal yang dia sudah lakukan merugikan orang lain. Tuhan tidak melihat nyawa-nyawa yang sudah dia cabut selama ini. Tuhan tidak melihat semua tindak tanduknya yang tidak adil, kebengisannya, kebusukannya, tidak. Justru Tuhan hadir bersama-sama dengan dia. Jangan lihat masa lalumu. Jangan perhatikan segala keburukan kita dulu. Tidak. Karena Tuhan melihat kita yang sekarang, bukan melihat kita yang dulu. Tuhan melihat potensi di dalam diri kita. Dia tidak melihat keburukan masa lalu kita. Tuhan melihat kemurnian hati kita. Dia tidak melihat kebusukan hidup kita yang dulu. Tuhan melihat perubahan yang terjadi itu. Dan dia mau berpegang kepada ketulusan, kesucian hati nurani kita. Jangan kecewa. Jangan lagi marah dengan keburukan masa lalu. Itu sudah selesai di mata Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk dosa-dosa kita? Bukankah segala kejahatan itu sudah ditanggung di kayu salib itu? Bukankah dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita semua? Lihatlah kepada kemurahan hati Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kerinduannya kembali untuk memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Nah, tapi Bapak Ibu, ada gegabah. Coba kalau kita perhatikan, Tuhan, kalau Tuhan membuat aku menang melawan Bani Amon itu, apa saja yang akan keluar dari rumahku, pertama menyambut aku akan kupersembahkan menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Karena semangat rohaninya yang begitu tinggi. Dia mau apapun dia mau kasihkan kepada Tuhan. Tetapi berpikirnya belum lurus, belum benar. Belum bijak. Masih frontal. Dan inilah yang seharusnya diubah. Sama seperti kita. Kita sudah percaya kepada Tuhan, semangat melayani kita bersungguh-sungguh. Tetapi kadang-kadang masih ada yang harus diubah. Coba Bapak Ibu pikirkan di ayat yang ke-31 itu. Yang menyambut dia keluar dari rumahnya pertama kali barangkali siapa? Apakah tikus? Apakah mungkin anjing? Orang Israel tidak pelihara anjing. Apakah ayam? Tidak mungkin karena ayam tidak ada di rumah. Pasti siapa? Kalau bukan istrinya, anaknya. Pikirannya ini belum benar di sini. Semangat memang dalam melayani.
Apapun yang keluar dari pintu rumah pertama kali menyambut aku, akan kujadikan korban bakaran. Disinilah letak persoalannya sekarang. Cara berpikir yang gegabah. Semangat tanpa diimbangi kebijaksanaan sering sekali membawa kehancuran. Itulah sebabnya kita harus belajar dalam berbagai hal, belajar melalui pengalaman kita sendiri, belajar melalui pengalaman orang lain, belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Apa yang pertama keluar dari rumahnya ketika dia menang? Apa Bapak Ibu? Anaknya. Anak satu-satunya. Itulah yang pertama keluar. Dan itu menjadi bencana batin yang baru bagi dirinya sendiri. Terjadi suatu peperangan di dalam batin. Lihat ayat yang ke-34. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Tapi dia sudah terlanjur bernazar. Jadi hati-hati Bapak Ibu mengucapkan kata-kata. Jangan karena emosi kadang-kadang kita semprot saja dari mulut kita. Tahu-tahu itu bencana bagi diri kita sendiri. Dikuasai oleh Roh Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam dirinya. Ada Roh Kudus yang menghinggapi dia. Iya. Tetapi juga di dalam diri kita ada kehendak bebas. Kita bisa menentang Roh Kudus. Kita bisa melawan suaranya. Betapa pentingnya kadang kita harus berdiam diri. Tidak dulu mengucapkan sepatah kata pun, bahkan di dalam semangat kita di dalam melayani Tuhan. Nah, saudara, tetapi apa yang mau saya fokuskan bagi kita adalah orang yang kita anggap terbuang. Orang yang dijauhi oleh masyarakat. Ternyata bersama Tuhan, dia memiliki potensi yang besar. Jadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menyambut orang-orang yang terbuang ini semua. Bagaimana kita mau menyambut Yefta-Yefta yang lain di luar sana. Yefta-Yefta yang bahkan kadang datang ke gereja ini. Bagaimana kita bisa membuka hati seluas-luasnya tanpa kita menghakimi segala keburukannya. Tetapi kita menempatkan diri sebagai orang yang menyambut dia sama seperti Kristus mengatakan, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena Tuhan itu mau menyembuhkan hati semua orang. Orang pun tidak semerta-merta ingin hidup terus-menerus di dalam dosa dan kejahatannya, tidak. Semua orang masih memiliki kesadaran akan adanya Tuhan. Semua orang masih memiliki kesadaran bahwa dia butuh sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Dan jawaban itu adalah Tuhan. Jadi kita harus terus bergegas, mencoba untuk membuka hati, karena begitu banyak orang yang membutuhkan kita. Membutuhkan telinga kita untuk mendengar. Membutuhkan hati kita yang tanggap terhadap pergumulan-pergumulan orang. Belum tentu kita bisa menjadi penasihat yang baik. Ini sering saya katakan di jemaat ini. Belum tentu kita bisa memberikan perkataan-perkataan yang bagus. Belum tentu kita bisa menjadi solusi dan menjadi jawaban. Tetapi paling tidak ketika telinga kita ini mendengar, mereka merasa diterima. Mereka merasa dia disambut. Dan itu akan mendatangkan kelegaan. Dan itulah pintu bagi kita untuk memperkenalkan Kristus bagi mereka. Jadi kita datang di dalam kasih sayang, bukan datang sebagai hakim sama seperti saudara-saudaranya. Tapi datanglah sebagai wakil-wakil Tuhan. Ketika Tuhan sendiri Roh Tuhan sendiri mau menghinggapi Yefta. Ketika Yefta berdoa kepada Tuhan, Tuhan sendiri bertindak untuk mendengarkan suaranya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah lebih tinggi dari Tuhan? Sehingga menempatkan diri kita sebagai hakim bagi mereka.
Apakah kita sudah lebih tinggi daripada Kristus yang berkorban bagi mereka? Atau kita kemudian menjadi alat-alat penghakiman, seolah-olah kitalah penentu akhir zaman? Di pihak mana kita? Saya berharap kita semua di pihak Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan bagi anak-anak kami yang merasa tertolak, kalian tidak ditolak oleh Tuhan. Mungkin kami orang tua kalian belum bisa melakukan untuk membuat kalian bahagia dan senang. Mungkin kami belum bisa membuat kalian terpuaskan secara batinnya. Mungkin sikap, tindakan, kata-kata kami, atau waktu kami mungkin itu bisa membuat kalian merasa tertolak. Betul, bahwa semua kita bisa merasa itu. Orang tua juga sama. Orang tua pun sering juga merasa tertolak. Karena sudah lanjut umur, anak sibuk semua, tidak ada lagi yang mau peduli. Sehingga tinggal sebatang kara atau berdua. Sepi juga. Nah semua, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah menolak siapapun. Dia akan menyambut kita semua. Mari kita bernyanyi lagu tadi yang kedua tadi, Indri, apa tadi? Hah? Ya, pribadi yang mengenal hatiku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pribadi yang mengenal hatiku. Sembunyi bagimu, isi hatiku kau tahu, bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Kita ulangi sekali lagi seperti rusa.
hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, yang tersembunyi bagimu. Lu isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi, tinggal dalam indahnya. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita tenang sejenak. Adakah luka di hati kita? Kita merasa tertolak. Kita merasa dibuang. Kita merasa diabaikan. Kita merasa tidak berguna karena sikap orang-orang. Mari renungkan kasih setia Tuhan. Sebagaimana Dia kembali menyambut Yefta dan bahkan memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin. Tuhan memakai kembali talenta karunia yang dia miliki, dan akhirnya dia berkemenangan. Serahkan dalam doa saudara-saudara atau anak-anak kami apapun itu. Katakan kepada Tuhan, kalau hati kalian luka, minta Dia memberikan kesembuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang selalu menyambut kami. Engkau tidak peduli seburuknya masa lalu kami, sebanyak dosa yang kami perbuat, sejahat-jahatnya perilaku kami, sebusuk-busuknya cara berpikir kami. Engkau menyambut kami Tuhan. Bahkan Kau mau menyembuhkan segala kepahitan hati kami. Luka yang sudah mendalam. Luka yang mungkin sudah bernanah. Mungkin juga luka yang masih berdarah. Mohon sembuhkan kami. Siapapun anak-anak-Mu yang hadir di sini,
yang mengalami luka hati, hamba-Mu berdoa Tuhan, angkatlah luka ini. Anak-anak-Mu mungkin merasa hina, direndahkan, terbuang. Angkatlah jiwa mereka. Bawalah mereka kepada kasih sayang-Mu, ke dalam rangkulan-Mu, ke dalam penerimaan-Mu yang sempurna itu. Hamba-Mu berdoa, sembuhkan setiap hati yang luka. Sembuhkan setiap hati yang luka oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah luka, Engkau sudah dianiaya, badanmu sudah tercabik-cabik untuk luka-luka kami, untuk semua dosa kami, untuk segala penolakan orang lain terhadap kami. Engkau sudah terluka untuk itu. Karena itu Tuhan, biarlah dengan berani kami datang kepadamu, bahwa Engkau menerima kami apa adanya, dan Kau pun menjadi pemulih penyembuh atas luka jiwa kami, atas luka batin kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami. Kami berserah diri ke dalam tangan Tuhan yang penuh belas kasihan itu. Kami berserah diri dan melihat mahkota duri itu. Kami berserah diri dan melihat lubang paku di tangan dan di kaki itu. Kami berserah diri kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah diri. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Nelson yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap kegiatan aktivitas yang Pendeta Nelson lakukan. Dan saat ini kita mau bersyukur, memberikan persembahan syukur. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami, yang telah merangkul kami Tuhan, untuk tetap terus menyerahkan hidup kami, diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah Engkau Allah yang berperkara atas kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan senantiasa menuntun kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami dengan penuh kerendahan hati dapat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa buat Pendeta Nelson Tuhan yang telah membagikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan tuntun sertai Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap apapun Tuhan yang direncanakan, yang dilakukan, bahkan Tuhan setiap keluarganya. Mari Bapa, Engkau Allah yang hadir dan Engkau Allah yang memberkati, membukakan jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi pekerjaan tangan-Mu di tempat ini, dan memberkati setiap kami Tuhan, baik yang memberi maupun yang belum memberi. Kiranya Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu, anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Haleluya, amin. Kepada yang bertugas saya persilakan, dan mari kita angkat pujian Terima Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora.
Kepada yang bertugas warta saya persilahkan. Ya, terima kasih atas Pak Pendeta Nelson. Kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang Yefta. Ya, satu hal yang menarik di sana, ya, supaya kita menyadari bahwa orang yang terbuang dipakai oleh Tuhan. Bahkan kalau kita belajar Alkitab, seperti Raja Daud dari seorang gembala menjadi raja. Nah, di sana Yefta itu pada saat dia di sana dia bernasar. Nah, di sana kalau saya perhatikan tadi bahwa anak gadis itu, anak perempuannya Yefta itu enggak protes. Ya. Enggak protes ke bapaknya. Bahkan dia mendukung bapaknya, katanya. Kalau bapak sudah bernasar kepada Tuhan, lakukanlah, katanya. Tapi saya minta waktu 2 bulan, katanya, ya, untuk menangisi kegadisan saya, katanya. Nah, di sana ternyata Yefta juga mendidik anaknya takut akan Tuhan. Ya. Dia nggak protes, bahkan minta izin. Nah, di sana itulah kalau kita lihat bagaimana pengalaman Yefta dan juga bagaimana juga keluarga Yefta. Jadi kadang-kadang untuk kita bapak-bapak dan juga untuk kita, supaya kita menyadari apa yang keluar dari mulut kita itu suatu hal, itu nasar kita kepada Tuhan. Sebenarnya harus kita. Bisa aja Yefta itu menolak, tidak melakukannya, ya, karena manusia itu bisa berkehendak bebas, tapi dia sudah berjanji kepada Tuhan. Jadi karena apa, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita, karena itu kita lambat cepat mendengar, lambat berkata-kata, ya. Kita boleh kita. Ya. Kita mendengarkan warta jemaat untuk tanggal 15 Januari. Ya, kemarin persembahan kita adalah 605.000. Ya, Tuhan memberkati setiap yang memberi. Ya, Tuhan yang berulang tahun, Pak Nelson sudah lewat tanggal 5 Januari dan juga 18 Januari. Ya. Ibu Ros ingat? Oh, saya kira lupa lagi. Ulang tahun suami, ya. Terima kasih kalau ingat, ya, terus kita akan untuk Chandra. Ya. Gimana anak-anak ingat nggak ulang tahun bapaknya? Enggak, aduh. Iya kan? Ya enggak, gimana? Ingat? Wah, enggak juga. Aduh, ini ya. Padahal tiap minggu kita bacakan, ya. Supaya berdoalah untuk orang tua, ya. Anak-anak doakan orang tuanya supaya semakin panjang umur, ya. Ya. Terus kita lanjut. Ya, untuk pelayanan minggu depan, ya bisa dibaca di sana, ya. Talia, Samuel dan juga Haga, Arya, Tio, Jojo dan juga Pendeta Nelson, ya, yang pelayanan. Ya. Ini tetap kita dengarkan Bapak Yopi Ratu di Radio Cepi tiap minggu sore pukul 6 sore, ya, kita bisa dengarkan, ya. Itu setiap hari. Ya, pokok doa kita ini kita doakan nanti. Ada lagi pokok doa tambahan? Kalau tidak ada, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini di mana kami boleh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan menaikkan persembahan kami kepada Tuhan. Dan juga pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami pada minggu pagi ini Tuhan. Kami telah belajar mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Yefta yang dulunya tidak dianggap oleh keluarganya. Bahkan dia dikucilkan, bahkan dia diusir dari rumahnya.
tetapi Tuhan senantiasa menolong dia. Tuhan mengangkat dia walaupun dia seorang menjadi kepala penjahat. Tetapi karena kasih-Mu dia, Tuhan tolong dia. Tuhan ubah dia menjadi pemimpin di dalam sukunya Tuhan. Sehingga ada perubahan di dalam dirinya. Bahkan setiap kata-katanya dia bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mungkin juga kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada persoalan-persoalan yang tidak kami boleh selesaikan Tuhan. Mungkin ada sesuatu hal dalam hati kami yang tidak beres Tuhan. Sehingga kami tidak berani, sehingga kami tidak tahu untuk penyelesaiannya Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan. Hamba-Mu yang telah membawa firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia. Yang mengurapi dia senantiasa Tuhan. Di dalam keluarga juga Tuhan sebagai ayah dari anak-anak. Biarlah Tuhan juga memberkati dia. Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupannya, memberkati setiap pelayanannya. Dan juga istri dan juga anak-anak kami serahkan juga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap firman yang telah kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami. Tuhan materaikan di dalam hati kami. Sehingga itu dapat mengubah hidup kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh tinggal di Indonesia ini. Kami bisa menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Tuhan, terutama untuk presiden. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Yang memberikan hikmat kepada dia. Sehingga dalam pemerintahannya Tuhan dia boleh Tuhan. Tuhan tolong. Biarlah Tuhan juga berikan di bawahnya yang daripada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang memilih pemerintah-pemerintah. Karena itu Tuhan kami boleh berdoa untuk mereka Tuhan. Sehingga mereka bijaksana di dalam pemerintahan. Dari presiden sampai bawahannya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka. Sehingga boleh menyaksikan iman mereka. Sehingga mereka boleh Tuhan menjadi saksi-Mu. Di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Sehingga Tuhan memakai mereka. Kami juga berdoa untuk setiap bencana yang terjadi di Indonesia ini. Bencana banjir dan juga gempa bumi. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan. Supaya melalui peristiwa yang terjadi. Bahwa mereka boleh sadar bahwa mereka memerlukan Tuhan. Di dalam setiap penderitaan mereka Tuhan. Karena itu kami doakan mereka biarlah Tuhan juga menolong mereka dari setiap peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan. Tuhan juga senantiasa hadir di dalam setiap peristiwa itu. Sehingga melalui peristiwa itu banyak orang yang mengenal Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap penginjilan. Dimanapun berada di kota, di pedalaman kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Yang melayani biarlah Tuhan pada saat firman Tuhan ditaburkan. Banyak jiwa yang disemangat kembali. Dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa khususnya keluarga-keluarga hamba Tuhan. Kami berdoa untuk kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk keluarga mereka, anak-anak mereka. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini. Untuk juga yang berulang tahun, itu Chandra dan juga Pak Nelson. Kami bersyukur Tuhan, pada saat mereka ulang tahun sehingga mereka boleh Tuhan tambahkan usia mereka. Bahkan juga Tuhan melalui ulang tahun mereka dapat menghitung hari-hari yang mereka lalui. Sehingga mereka boleh memperoleh hati yang bijaksana untuk memuliakan Tuhan.
Kami serahkan mereka Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga situasi politik pada saat ini. Dan juga pemulihan tahun 2024 Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong. Sehingga ini boleh berjalan dengan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan. Yang telah menikmati kasih anugerah Tuhan di gereja Menara Pengharapan ini Tuhan. Supaya mereka juga Tuhan pada saat mereka dimanapun berada, yang sudah lama tidak hadir, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka. Bila mereka sakit, biarlah Tuhan juga yang menjamah memberikan kesembuhan. Bila mereka mempunyai persoalan dan masalah, biarlah Tuhan juga yang memberikan jalan keluar. Sehingga tetap dimanapun mereka berada, mereka terus mengingat Tuhan. Mereka terus datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Pur juga yang jauh di Surabaya. Tetapi mereka tetap setia untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan juga memberkati Tuhan keluarga ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Yopi Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan. Di dalam kehidupan mereka terutama Pak Yopi dalam kesehatannya. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Sehingga dia boleh pulih kembali. Bahkan Ibu Yani juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak hal yang kami mau naikkan Tuhan. Tapi inilah Tuhan, seluruh doa kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasanya menjawab setiap permohonan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kami, kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita hayati dari hati kita sendiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap ingat firman Tuhan tadi bahwa Allah kita adalah Allah yang menyambut dan Tuhan yang mau memakai kita seburuk apapun masa lalu kita. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari siang tidak akan menyakiti engkau dan juga bulan pada waktu malam. Tuhanlah yang akan mengantar engkau ketika engkau keluar dari rumahmu dan juga ketika pulang kembali ke rumah. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali, tercurahlah berkat-berkat Allah atas saudara-saudara sekalian. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Bapa besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tinggal di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh menerima berkat yang asalnya daripadamu. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh melihat Tuhan pertolongan yang asalnya daripadamu, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang asalnya daripadamu, sehingga kami boleh dapat melakukan segala aktivitas kami. Dan biarlah Engkau Allah yang memberkati, menuntun setiap aktivitas, pekerjaan, pendidikan, pelayanan yang boleh kami lakukan, yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sepulangnya kami dari tempat ini, kiranya keselamatan yang asalnya daripadamu Tuhan boleh menjadi milik bagian dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami pulang dari tempat ini, sehingga kami pulang Tuhan dari ibadah kami boleh membawa sukacita, damai sejahtera, harapan yang terus baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.